Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tarisa Putri Cahyani dari program studi Statistika FMIPA UGM. Nah, aku merupakan salah satu anggota tim KKN PPM UGM JT104 dan saat ini sedang melakukan pengabdian di Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan kasih pembelajaran dasar mengenai Microsoft Excel untuk siswa sekolah menengah atas. Nah, kali ini itu materi ketiga ya teman-teman. Nah, apa aja sih materi yang bakalan aku jelasin kali ini? Jadi, aku kali ini bakalan ngasih contoh kasus mengenai pencarian nilai maksimum menggunakan rumus max, nilai minimum menggunakan rumus min, kemudian ada nilai rata-rata menggunakan rumus average, dan terakhir aku bakalan cari peringkat atau ranking gunain rumus rank. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus, aku bakalan jelasin mengenai keempat rumus ini ya. Oke, yang pertama ada nilai maksimum menggunakan rumus max. Max merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari sekumpulan nilai atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Yang kedua, nilai minimum menggunakan min merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Kemudian ada nilai rata-rata dengan average merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada sekelompok nilai. Yang terakhir ada peringkat atau ranking, digunakan rumus rank. Merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan ranking atau membuat peringkat sebuah nilai pada sekelompok daftar nilai tertentu. Sederhananya, fungsi rank ini adalah fungsi Excel untuk meranking sebuah nilai. Nah, karena udah aku jelasin, berarti kita bisa langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, pada contoh kasus yang aku punya kali ini, aku ada daftar nilai dari 4 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dari 10 siswa. Nah, yang pertama, aku bakalan cari nilai maksimum. Nah, tadi kan aku udah jelasin pakai rumus max. Nah, berarti kita gunain rumus max di nilai maksimum. Seperti biasanya, kalau mau masukin rumus selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Berarti nilai maksimum untuk matematika sama dengan max, kurung buka, kemudian kita blok nilai matematika dari 10 siswa. Oke, kemudian tutup kurung, kita klik enter. Nah, lanjut lagi untuk bahasa Indonesia, berarti sama dengan max, kurung buka, kemudian kita blok nilai bahasa Indonesia, dan kita tutup kurung, klik enter. Selanjutnya, untuk yang bahasa Inggris, sama dengan max, kurung buka, nilai bahasa Inggrisnya di blok semua, dan tutup kurung, klik enter. Dan terakhir ada di IPA. Max, kurung buka, nilai untuk 10 siswa untuk mata pelajaran IPA, tutup kurung, enter. Nah, didapat nilai maksimum untuk pelajaran matematika bernilai 97, bahasa Indonesia 91, bahasa Inggris ada 100, kemudian yang terakhir ada IPA 97. Selanjutnya bakalan cari nilai minimum dari masing-masing mata pelajaran. Nah, tadi aku jelasinnya pakai rumus min. Berarti sama dengan min, kurung buka, kita blok nilai matematika. Oke, tutup kurung, enter. Lagi di bahasa Indonesia sama dengan min, kurung buka, kita blok bahasa Indonesia, tutup kurung, enter. Kemudian juga bahasa Inggris, min, kurung buka, kita blok, tutup kurung, enter. Juga ada di IPA. Oke, enter. Nah, didapat untuk matematika nilai minimumnya adalah 60. Bahasa Indonesia 60, bahasa Inggris 60, dan juga IPA 60. Oke, kita bakalan cari rata-rata. Rata-rata tadi pakai rumus average. Berarti sama dengan average, kurung buka, kita blok nilai matematika, tutup kurung, enter. Kemudian sama dengan average, kita
blok bahasa Indonesia. Kemudian yang bahasa Inggris sama dengan average, kurung buka, bahasa Inggrisnya di blok, kemudian tutup kurung, enter. Begitu juga dengan IPA, average, kurung buka, yang IPA kita blok, tutup kurung. Nah, didapat nilai rata-rata untuk matematika itu 81,5. Kemudian yang bahasa Indonesia 79,7, yang bahasa Inggris 86, kemudian yang IPA 84,6. Nah, ini kita udah dapat nilai maksimum, minimum, sama rata-rata dari masing-masing mata pelajaran. Nah, sekarang aku bakalan cari nilai rata-rata masing-masing siswa untuk mencari peringkat dari masing-masing siswa tersebut ya. Jadi, sama seperti nilai rata-rata dari masing-masing mata pelajaran, berarti untuk yang masing-masing rata-rata siswa sama dengan average, kemudian nilai semua mata pelajaran dari satu siswa. Oke, tutup kurung, enter. Sama dengan average, kurung buka, nilai matematika sampai dengan IPA, tutup kurung, enter. Nah, untuk mempercepat pencarian nilai rata-rata dari masing-masing siswa bisa digunakan rumus drag. Berarti seperti biasanya, kita blok dulu, kemudian kita arahin kursornya ke bagian pojok kanan bawah hingga membentuk nilai positif berwarna hitam. Kemudian kita klik tahan dan di drag sampai ke bawah. Nah, ini udah didapat nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Nah, dari nilai rata-rata masing-masing siswa, aku bakalan cari nilai peringkatnya. Nah, tadi kan pakai rumus rank. Berarti sama dengan rank, kurung buka. Nah, number berarti nilai rata-rata siswa ke-1. Oke, kemudian titik koma karena pernyataan numbernya udah selesai. Kemudian ref. Nah, ini berisi nilai yang akan dibandingin dari 10 siswanya. Jadi, aku bakalan masukin nilai rata-rata dari 10 siswa. Nah, jangan lupa dikasih tanda dolar. Karena apa? Karena nanti kalau nggak dikasih tanda dolar, saat dilakukan drag, nanti nilai yang akan digunakan sebagai perbandingan bakalan makin lama makin turun. Sedangkan kalau makin lama makin turun, nah di sini kan kosong. Jadinya nanti yang dibandingin bernilai 0 gitu. Oke, karena refnya sudah terisi, berarti pernyataan selanjutnya titik koma order. Nah, di order ini ada dua opsi, yaitu descending dan juga ascending. Digunakan descending, misal kalau nilai kita paling tinggi, misal nilainya 100, berarti peringkat yang punya kita itu peringkat ke-1. Sedangkan nilainya misalnya paling bawah nilainya 0, berarti peringkatnya yang paling besar. Berarti descending itu makin lama makin rendah nilai rata-ratanya. Sedangkan ascending itu nilai tertingginya bakalan dapat peringkat paling besar. Maksudnya bisa punya nilainya 100. Nah, nanti peringkat yang akan muncul dia paling tinggi atau paling misal ada 10 siswa dari nilainya 100, berarti nilai peringkatnya 10 gitu. Oke, karena kita perlunya peringkat descending, berarti kita pilih ordernya 0. Kemudian kita kurung tutup. Klik enter. Nah, ini. Dari satu sel kita bisa lakukan drag langsung ke bawah ya teman-teman untuk mempercepat pencarian ranking. Seperti biasa, berarti kita arahkan kursor ke bagian pojok kanan bawah hingga membentuk nilai positif berwarna hitam. Kemudian kita klik tahan dan di drag sampai ke bawah. Nah, didapat siswa dengan peringkat pertama itu ada Adam. Kemudian yang kedua ada Susan, yang ketiga ada Devi. Nah, berarti untuk pencarian nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan juga ranking sudah selesai. Hore! Jadi semoga materi yang telah saya jelaskan ini bermanfaat dan juga mudah dipahami. Sampai ketemu materi selanjutnya. Dadah!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.